Apa yang dikatakan Feng Tianxing memang sedikit berlebihan, sama sekali mengabaikan hidup dan mati mereka. Tetapi mengapa tidak demikian? Mereka yang benar-benar perlu mempertimbangkan masalah hidup dan mati selalu menjadi keluarga mereka, bukan Feng Tianxing. Feng Tianxing mundur dari awal hingga akhir, tetapi mereka tidak melakukannya. Kedan mati rasa sekarang. Orang baik, saya akan memanggil seseorang untuk Anda, jadi Anda hanya menunjukkan ini kepada saya. Anda mengandalkan saya untuk dapat meyakinkan hal-hal lama itu, bukan? Saya menyerahkan semua masalah penulisan bersama kepada saya, jadi Anda sendirian? Kedan ingin mengkritik Feng Tianxing beberapa kata, tetapi ketika kata-katanya keluar dari bibirnya, dia mengubah kata-katanya. Karena dia baru tahu hari ini bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menuduh Feng Tianxing, hanya saja mereka tidak mau bersatu dan bekerja sama dengan Putri Kaisar Iblis. Itu selalu mereka, bukan Feng Tianxing. Sambil mendesah, Kedan akhirnya angkat bicara. Ya Tuhan, aku tahu amarahmu. Tapi ini benar-benar bukan waktunya untuk menunjukkan amarahmu. Jika kamu memikirkan fakta bahwa Putri Kaisar Iblis membutuhkan bantuan asing, kamu harus menggunakan kesempatan ini untuk bersatu dengan mereka. Ini adalah hal yang paling mendasar, sebuah langkah maju, dan ketika saatnya tiba, pasti akan ada tempat untukmu di pasukan koalisi, dan kamu akan memiliki panggung yang lebih besar untuk menunjukkan bakatmu. Kemampuan. Ini adalah kesempatan besar bagi Anda. Bayangkan saja, tidak ada yang tahu bagaimana menghadapi kekosongan lebih baik dari Anda. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada Anda. Anda harus memanfaatkannya. Jika Anda melewatkan waktu ini, akan terlalu sulit untuk bernegosiasi dengan mereka lagi di masa depan. Feng Tianxing tiba-tiba menoleh dan menatap Kedan dengan wajah serius. Saya menyerah. Apalagi yang bisa saya lakukan? Segumpal lumpur yang tidak dapat menopang tembok. Bagaimana saya bisa membantu? Mendengar hal tersebut, Kedan merasa ada yang tidak beres. Kenapa ada rasa menunjuk sangsang dan memarahi Huai-Huai? Tapi bukan itu yang harus kamu khawatirkan saat ini. Karena Kedan tiba-tiba menemukan peluang besar setelah setan-setan ini menyatakan niatnya untuk bergabung hari ini. Meski keluarga Kedan adalah raksasa di depan kekuatan kota utama, namun bukan pemimpin di antara keluarga. Apalagi dari segi sumber daya keluarga, mereka jauh lebih lemah dari keluarga lain. Ini adalah lowongan yang tidak dapat diisi dalam waktu singkat. Ini adalah langkah tak berdaya. Hanya ada begitu banyak sumber daya di dekatnya. Semakin banyak yang mereka miliki, semakin banyak yang akan mereka konsumsi. Tidak mungkin untuk mendistribusikannya dengan sempurna ke semua iblis. Kedan ingin memanfaatkan kesempatan ini. Selama aliansi terbentuk, sebagai keluarga yang lemah, dia bisa mendapatkan sumber daya yang stabil dari raksasa yang sebenarnya. Pada saat itu, kekuatan keluarga pasti akan tumbuh, dan statusnya pasti akan meningkat. Usia Kedan hanya bisa dianggap hampir memasuki usia parubaya di antara para iblis, dan dia jauh dari waktu ketika dia menunggu untuk mati dengan damai dan puas. Dia masih ingin membuat kemajuan dan membuat keluarga semakin kuat. Jadi tidak peduli bagaimana Feng Tianxing menuduh sang dan memarahi Huai, selama dia tidak merobek wajahnya, dia harus menanggungnya. Tianxing, apakah menurutmu ini bagus? Jika kamu memiliki sesuatu yang kamu inginkan, katakan saja padaku. Aku akan memuaskanmu. Tapi sekarang, kita dapat membujuk mereka untuk membentuk aliansi dengan kita. Kita memiliki beberapa sekutu lagi, dan akan lebih mudah menangani krisis Galuh, dan krisis kekosongan. Berbicara tentang ini, Feng Tianxing merasa sudah cukup, jadi dia bangkit dan menepuk pantatnya. Oke, kalau begitu aku akan menjual beberapa wajah padamu. Tapi aku belum menemukan apa yang kuinginkan, jadi aku berutang dulu. Kembalilah, aku ingin melihat wawasan kikuk apa yang bisa dihasilkan oleh hal-hal lama ini. Ketika Feng Tianxing dan Kedan kembali ke paviliun kitab suci Tibet, sekelompok setan segera mengalihkan perhatian mereka ke Feng Tianxing, karena orang ini melakukan apa yang tidak dapat mereka lakukan. Dia mengenal Void dengan baik, dan telah menemukan cara untuk memecahkannya. Feng Tianxing, apakah kamu sudah menemukan cara untuk mengatasi kekosongan? Jika kamu bisa, tolong bagikan dengan kami. Feng Tianxing melipat tangannya dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Aku punya, tapi maaf, tidak. Ini, retorika semacam ini tidak dapat ditangani oleh iblis yang hadir. Jika Anda tidak memberikannya, Anda tidak akan memberikannya. Apa maksudmu dengan mengatakan kau menyesal? Melihat bahwa mereka tidak dapat mengambil Feng Tianxing, setan-setan ini mengalihkan perhatian mereka ke setan terakhir di belakang, berharap dia bisa bergerak. Feng Tianxing juga mengikuti garis pandang mereka. Wajah iblis itu hampir lebih besar dari tirai tipis. Separuh wajahnya terjepit di sana sangat lucu. Hanya saja Feng Tianxing tidak bisa tertawa. Ras iblis ini mungkin lahir, atau mungkin disengaja. Tapi bagaimanapun juga, dia telah menunjukkan kekuatannya dan sangat kuat. Dengan cara ini,
kami membuat kesepakatan. Jika Anda memberitahu kami cara menangani kekosongan, kami dapat memberi Anda beberapa sumber daya, asalkan tidak terlalu banyak. Feng Tianxing mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Lalu bagaimana kalau aku memintamu untuk memiliki 10% sumber daya dari semua keluarga iblis yang hadir? Ledakan. Segera, seluruh perpustakaan sutra mendidih. Apakah kamu tidak melangkah terlalu jauh, nak? Kedan, di mana kamu menemukan bocah ini? Dia tidak terlalu cakap, tapi nafsu makannya besar. HMPH, kamu berani meminta setiap keluarga kita untuk memiliki 1/10 dari sumber daya. Apakah kamu tahu berapa banyak sumber daya itu? Melihat iblis-iblis ini akan bangkit, Feng Tianxing menantangnya dengan kata lain. Tentu saja aku tahu berapa banyak sumber daya yang dimiliki iblismu. Benar, aku sengaja melakukannya. Keluar. Tetapi saya dapat menjamin bahwa pada saat itu Anda pasti akan kehilangan tidak hanya 10% dari sumber daya Anda, tetapi juga bukan hanya sumber daya. Ngomong-ngomong, izinkan saya memberitahu Anda satu hal lagi. Kehampaan tampaknya dapat merusak mayat iblis dan mengerahkan hampir 90% kekuatan mayat. Bisakah Anda mengontrol klan untuk mengirim mereka ke kematian? Ejekan Feng Tianxing secara langsung menyebabkan iblis yang hadir mengaum. Jika mereka tidak dipisahkan oleh jarak yang jauh, mereka pasti sudah menamparkan Feng Tianxing dengan satu cakar dan mengambil nyawa Feng Tianxing. Ketika Kedan mendengar ini, dia tahu ada yang tidak beres. Feng Tianxing sama sekali tidak berniat bernegosiasi dengan iblis. Dia tidak bermaksud membicarakan kecelakaan itu. Demi Tuhan, sebelum Kedan selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat sekilas asap hitam muncul di depan tirai tipis, dan langsung berteriak. Semuanya, tenang. Jangan impulsif. Begitu kata-kata itu jatuh, taji tulang tiba-tiba keluar dari asap hitam, dan targetnya adalah Feng Tianxing. Taji tulang yang tampaknya biasa membawa aura kesederhanaan, sampai 3 langkah di depan Feng Tianxing. Mereka tiba-tiba meledak, dan ada banyak jalan spasial yang terkandung dalam taji tulang itu. Menggunakan Space Avenue untuk mengangkut taji tulang dengan Space Avenue ke tempat ini, masih bisa distimulasi. Tak satu pun dari setan di sini adalah lampu hemat bahan bakar. Klik ini untuk mengambil nyawa Feng Tianxing. Hati-hati. Kedan tiba-tiba panik. Dia tahu seberapa kuat iblis itu. Dia tahu yang terbaik. Feng Tianxing tidak bisa menjadi lawan mereka. Begitu Feng Tianxing meninggal di dekatnya, Kedo pasti akan memutuskan hubungan ayah anak dengannya. Tapi dia terlambat. Meskipun dia sangat dekat dengan Feng Tianxing, dia bahkan tidak berani menyentuh taji tulang dengan mudah. Melawan tanpa persiapan sama saja dengan mencari kematian.